Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil Lukas 10, 25 sampai dengan 37 tentang orang Samaria yang baik hati, ahli Taurat datang kepada Yesus bertanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan agar memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus berkata, "Apa yang kamu baca dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis di sana?" Ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mendengar itu Yesus menjawab, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Yesus mengungkapkan dua hukum dari perjanjian lama yang menjadi hukum inti semua umat pilihan Allah, yang kalau diujabarkan menjadi dua loh batu yang terdiri dari 10 perintah Allah. Loh batu yang pertama berbicara tentang relasi manusia dengan Allah, bagian roh batu yang kedua berbicara tentang relasi manusia dengan sesamanya. Akan tetapi Yesus melihat ternyata dua hukum ini pun masih kurang. Maka Yesus menyatakan di dalam Yohanes 13:34, "Aku memberikan perintah yang baru, kasihilah seorang akan yang lain." Perintah ini diberikan oleh Yesus dalam konteks perjamuan terakhir, yang kemudian kita yakini, kita pahami sebagai perjamuan Ekaristi. Perintah ini diulangi kembali di dalam Yohanes 15:12 dan Yohanes 15:17. "Hendaklah kalian mengasihi seorang akan yang lain." Perintah ini menjadi moto atau logo atau visi pastoral kegembalaan saya sebagai Uskup Bandung. Hendaklah kalian mengasihi satu sama lain. Moto itu bukan lahir ketika saya ditunjuk sebagai uskup, tetapi moto itu sudah saya yakini dan saya jalani dalam tugas-tugas pastoral saya sebagai imam. Maka ketika saya dipercaya untuk menggembalakan Keuskupan Bandung, saya merasa moto inilah yang hendak diteruskan sebagai visi episkopal di Keuskupan Bandung ini. Dengan moto ini saya berharap bahwa gereja Keuskupan Bandung bukan sekedar menjadi gereja yang mencintai, tetapi menjadi gereja yang saling mencintai. Bukan menjadi gereja yang mencintai satu sama lain secara internal saja, tetapi menjadi gereja yang mencintai satu sama lain dengan masyarakat. Maka untuk menjadi gereja yang bertindak, gereja harus terlebih dahulu menjadi gereja yang berdoa karena persatuannya dengan Tuhan. Tanpa menjadi gereja yang berdoa, tidak mungkin gereja menjadi gereja yang bertindak. Oleh karena itu persatuan dengan Tuhan menentukan kualitas dari gereja yang bertindak. Tanpa menjadi gereja yang berdoa, saya khawatir gereja akan berkarya bukan berdasarkan kehendak Allah, tetapi berdasarkan kehendaknya sendiri. Itulah teguran Yesus kepada Petrus ketika Petrus mengusulkan sesuatu yang baik untuk kehidupan Yesus. Tetapi Yesus menegur, "Enyahlah iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah." Dengan menjadi gereja yang berdoa dekat kepada Tuhan, kita menjadi gereja yang sehati dan sepikiran dengan Allah agar dapat melayani umat dan memberi kesaksian kepada masyarakat.